Ibu Mevi. Shalom Bu Mevi. Halo, selamat pagi. Salam pemirsa Radio Gracia. Selamat pagi semua. Ya, puji Tuhan. Bu Mevi, boleh memperkenalkan diri, keluarga, dan sekarang ini ada di kota mana nih? Silakan Bu. Perkenalkan nama saya Mevi. Sekarang saya sudah tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi sekarang sedang tidur ya, jadi nggak bisa bersama-sama dengan kita saat ini. Oh, Dan saya Jaden sekarang berada di Jakarta dan sampai saat ini masih belum bisa masuk juga ke Jepang ya Pak. oh iya Tidak iya. kendala. Ya, Ya, ib, artinya ib- ya ini suara agak-agak putus-putus. Ibu Mevi berada di kota Palangkaraya saat ini dan Jaiden masih tertidur ya, masih tidur. Sedangkan suami dari Ibu Mevi ada di Jakarta tapi agak kesulitan untuk join di Zoom ya. Eh, Semoga bisa ikut di Facebook barangkali karena sulitnya masuk atau di YouTube. Ya, baik Ibu Mevi, ini bicara soal yang tadi kita bicarakan bersama kanker mata ya. Dan ini dialami oleh Jaiden di usia yang masih sangat muda. Ya, ini kalau nggak salah catatan saya tanggal 29 April Jaiden ulang tahun yang keempat ya, baru 4 tahun ini, baru berapa hari yang lalu. ya, Ya, selamat ulang tahun untuk Jaiden 4 tahun. Ya, nah ini kita dengar kisahnya pada waktu dia belum belum berumur 1 tahun ya Bu ya, pada waktu dia mengalami. Iya, mungkin Ibu boleh ya, men-sharingkan apa yang terjadi dengan Jaiden sampai kemudian dibawa berobat dan hasilnya ternyata itu kanker di mata. Silakan Bu. Nah, cerita awalnya kami mengetahui Jaden terkena tumor ganas di mata itu berusia 8 bulan setengah. Ketika itu kami tahu Jaden tidak bisa melihat lagi ketika dia memilih mainan yang biasanya dia suka. uh, Waktu dia mencari mainan itu dia meraba-raba. Di situ Hmm. kami kita ke rumah sakit dan di situ Jaden diagnosa tumor ganas di kedua bola matanya dan pada saat itu kami langsung membawa Jaden ke Jakarta dan sampai Jaden uh, berjuang untuk melawan tumor tersebut selama 2 tahun 8 bulan dan tanggal 1 Agustus 2024 yang lalu uh, Jaden tidak mempunyai bola mata lagi karena tanggal 1 Agustus itu mata kanannya uh, diangkat karena sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan menurut diagnosa dokter itu sudah membahayakan. Jadi sebelum tumor itu menyebar ke otak, jadi keputusan yang kami ambil adalah pengangkatan karena mata kirinya kan sudah diangkat ketika dia berumur 10 bulan, ketika sudah diponis retinoblastoma, mata kirinya diangkat dan mata kanannya dipertahankan dan tanggal 1 Agustus 2024 mata kanannya diangkat juga. Itu adalah keputusan yang sangat-sangat sulit bagi kami, tapi Tuhan menguatkan kami, Tuhan memberikan uh, kekuatan untuk kami, sehingga kami kuat untuk mengambil keputusan itu. Kejadian diangkat dan tanggal 1 Agustus saya tidak punya uh, pengharapan saya hilang total, jadi tidak bisa melihat untuk selamanya. Uh, tapi saya percaya ini adalah yang terbaik, ini adalah keputusan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan uh, Jaden sesuatu yang indah, walaupun tanpa penglihatan dan kami percaya uh, walaupun Jaden tidak bisa melihat, tapi Tuhan memberikan mata-mata yang baik buat Jaden yang ada di sekeliling Jaden.
Ya, ya. Waktu pertama kali diketahui Jaden kena sakit kanker mata, kayaknya bukan bukan di Jakarta waktu itu, di kota apa, Bu? Nah, di Balikpapan, Pak. Kita di Oh, Balikpapan, ya kita langsung terbang ke Jakarta setelah dokter bilang di Balikpapan mereka tidak melihat uh, dan mereka mengatakan Jaden tidak ada penglihatan lagi. Kami langsung ke Jakarta pada saat itu dan di SCM di diagnosa retinoblastoma grade E itu adalah grade yang paling tinggi. iya. Tidak ada lagi yang langsung di post grade E. Ini pasti bikin shock ibu ya. Bagaimana di tengah-tengah Sangat-sangat suasana yang aman-aman, baik-baik, lalu tiba-tiba Jaden mengalami tidak bisa mengambil barang seperti biasanya, ya. Pada waktu itu belum 1 tahun, usia bayi belum, ya masih di bawah 1 tahun. Nah, lalu ya, kemudian ketika dibawa ke dokter, ternyata hasil dokter adalah kanker mata. Pada waktu dibawa berobat lebih lanjut, ternyata dia sudah berada di eh, te- rating tertingginya sakit mata itu ya. Kalau nggak salah ya. iya, Itu sudah yang paling E, tinggi. Pak. Yang Ya. E paling tinggi. Hmm. Nah, ini pasti saya percaya ini bikin shock yang sangat luar biasa. Ya, saya nggak mau Iya, katakan lagi hati orang tua mana yang tidak hancur mendengar kabar yang seperti itu. Ya, ini tekanan demi tekanan yang tidak mudah. Ya, apalagi begitu dibawa ke Jakarta. Operasi pertama dilakukan di mana, Bu? Di Balikpapan atau di Jakarta? di Jakarta Pak di RSCM di Oh, Cipto Mangunkusumo di Kirana. Dan yang kedua juga di RSCM karena selama 2 tahun 8 bulan itu kami selalu ke RSCM, tidak ada ke rumah sakit yang oh, lain ya, lagi. ya, 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 ya. Operasi yang kedua ya, berarti yang tahun lalu ya baru diadakan ya. Tahun. Kalau nggak salah Ya, sempat ketemu loh itu. Kalau nggak salah, saya agak lupa-lupa. Mm-mm. waktu Natal kita bertemu Pak. Ha, 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 Waktu ha. Natal Iya. selalu Mm. bertemu. Yang di rumah sakit juga kalau saya tidak salah waktu itu lagi Ya, kunjungi siapa? Pak. Hah? Tapi Eh, teman-teman yang keburu nyamperin ibu karena saya sedang sama pasien lain, mereka kejar ibu kalau nggak salah waktu itu lagi didorong eh, di kasur ya, tempat tidur. Oh, nggak. enggak, ya, kalau di RSCM waktu itu tidak bisa dikunjungi Pak ya karena Oh, COVID juga dan peraturan RSCM memang tidak yang boleh kedua, operasi yang dikunjungi. kedua, operasi kedua, opera Yang kedua itu saya tahun ikut lalu. Zoom. Tahun lalu Ya ya. waktu saya ikut Ah, Zoom, iya. ikut Zoom di depan ruangan operasi waktu itu. Mm, mm, mm. Ya, ini Zoom ini yang memang sekaligus. ya, eh, pergumulan yang tadi saya katakan tidak mudah karena ternyata kanker mata itu menyerang kedua belah mata kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Waktu kiri diangkat, ya kita berharap yang kanan itu boleh pulih, ya. Tapi setelah pertimbangan perkembangan lebih lanjut, seperti yang Ibu sampaikan tadi, ternyata mau tidak mau sebelum menjalar ke tempat yang lain, apalagi kalau sampai ke otak, ya akan sangat berbahaya. Ya, lalu diambil keputusan akhir untuk diangkat. Saya rasa ini pada waktu menjawab ya pun untuk menerima operasi ini juga sangat-sangat berat banget. Ya, Ibu bergumul berapa lama untuk menjawab ini? Pada waktu dokter bilang harus diangkat juga. Itu kita sudah lama Pak pergumulan itu, uh, pergumulan untuk pengangkatan itu sudah sekitar 6 bulan sebelum bulan Agustus itu kita sudah memikirkan untuk pengangkatan. Tapi rasa hati masih belum bisa menjawab iya. Tapi di pikiran uh, bagaimana ya Jaden supaya Jaden bisa sembuh. Iya, Itu pergumulan yang luar biasa. Yang setiap hari saya
tanya ke Tuhan, Tuhan bagaimana ini, keputusan apa yang harus kami ambil. Sampai saya juga konsultasi dengan tim SOS juga, salah satunya Ibu Ribeta gitu, Hmm. SOS Tangerang. Saya minta pertimbangan beliau bagaimana, saya meminta petunjuk dari Tuhan. Hmm. Beliau memberikan saran-saran yang sangat-sangat menyentuh saya, yang sangat menguatkan saya, dan akhirnya kami berkeputusan untuk mengambil keputusan Jaden diangkat. Itu kami percaya itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Tuhan yang Hmm. sangat-sangat, walaupun sangat menyakitkan, tapi kami percaya adalah yang terbaik buat Jaden. Iya. Mengambil keputusan di pada saat saya mengatakan kepada dokter, profesor, kami siap Jaden diangkat. Pada saat kami mengatakan hal itu, sangat-sangat berat rasanya. Sebelum kami mengatakan itu sangat-sangat berat. Ketika kami mengatakan, setelah kami mengatakan, Profesor, kami siap, mata Jaden diangkat. Setelah kami mengatakan itu, rasa hati begitu plong, Bapak. Kayak ada beban yang hilang. Nah, saya percaya, oh, ini adalah keputusan tepat yang kami ambil. Ini adalah keputusan dari Tuhan. Saya yakin itu adalah keputusan dari Tuhan, karena saya merasa begitu ringan, rasa pikiran semua ringan, Pak. Ada rasa sukacita ketika setelah kami mengatakan diangkat. Hmm. Yang mujizat luar biasa juga bagi kami ketika uh, uh, selesai diangkat tanggal 1 Agustus itu, ketika kembali ke ruangan, saya tanya ke Papa Biden pada saat itu, gimana perasaan kamu saat ini? Walaupun pada saat itu air mata terus mengalir ya Pak ya. Iya. Saya tanya ke Papa Biden, ada sesuatu yang hilang. Dia bilang begitu, ada sesuatu yang hilang. Terus dia tanya lagi ke saya, gimana perasaan, ringan sekali, saya bilang itu ringan sekali, rasa tubuh, pikiran, kepala, sampai semuanya itu merasa ringan. Jadi kata Papa Jaden, uh, berarti beban kita hilang ya. Begitu, beban kita hilang, dan percaya saja, Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat Jaden walaupun tanpa penglihatan. Dia bilang putra, hanya kami berdua yang ada di ruangan ya Pak ya, karena tidak bisa, keluarga juga Hmm. tidak bisa meluk ya. Itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kami. Iya. Ini boleh dikatakan sekitar 3 tahun 3 tahun bergumul lah ya. Hampir hampir 3 tahunan bergumul untuk kesehatan daripada Jaden, dan akhirnya finalnya ya di Agustus itu ya, ambil keputusan untuk diangkat mata kanan ya, mata kanan yang terakhir ya, kiri kan sudah duluan ya, mata kanan. Dan walaupun itu keputusan terberat di situ ya, tapi itu sudah yang terbaik yang harus diambil ya, karena daripada kanker itu menyebar, itu lebih fatal ya, apalagi sampai naik ke otak. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, melalui operasi itu hasilnya bagus ya Bu ya, hasilnya ya. Dan sampai saat ini Jaden sehat-sehat ya. Sehat Pak, dan hasil patologinya 2 minggu setelah operasi itu keluar, dan Jaden dinyatakan bebas tumor. Iya, Itu puji adalah Tuhan. mujizat bagi kami. Heeh. Iya, walaupun Jaden tidak bisa melihat untuk selamanya, Jaden sembuh tanpa dengan hilangnya penglihatan, tapi Jaden sembuh. Itu adalah suatu mujizat bagi kami, dan kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami uh, bisa bersama dengan Jaden. Itu adalah sebuah anugerah Pak buat kami. Iya. Walaupun uh,
tanpa penglihatan, kalau saya sempat lihat beberapa rekaman, Jaden itu jalan seperti orang punya mata ya. Dia ketika dia Iya, jalan itu betul. ya, jadi ada kepekaan sendiri Iya, yang dia dapatkan ya. Hmm, Kalau saya sempat iya, lihat di Zoom, dia berjalan sana sini itu macam seperti masih dia bisa lihat begitu. Ya, kalau saya iya. itu pandangan saya ya yang saya lihat dari Zoom seperti itu. Dan ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Hampir 3 tahun bergumul dan sekarang kita boleh melihat Jaden yang sudah sehat dan bebas daripada kanker. Ini yang penting. Sudah Iya. dibebaskan daripada belenggu kanker yang tidak mudah di dalam usia yang sangat-sangat muda sekali. Sangat-sangat muda. Kalau boleh tahu ini Jaden anak keberapa, Bu? Anak pertama ini Oh, satunya. iya, 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 puji Tuhan ya. Tuhan terus tolong Jaden di dalam pertumbuhannya. Ya, banyak karunia-karunia Tuhan berikan buat anak-anak yang seperti ini. Ya, kita tahu di balik papan juga ada seorang penyanyi, ya, yang sangat dikenal penyanyi rohani itu juga kehilangan penglihatannya. Ya, tapi Tuhan kasih karunia yang lain yang tidak dipunyai oleh orang yang normal. Tuhan berikan karunia-karunia yang luar biasa, yang sangat memberkati. Pastinya ketika ibu bergumul Ya, selama selama 3 tahun itu, ya, di dalam doa ibu bergumul, saya percaya ada ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara kepada ibu dan bapak yang boleh memberikan kekuatan. Karena ini saat-saat tidak mudah, gitu. Saat-saat yang tidak mudah. Kalau boleh saya tahu, firman Tuhan apa yang boleh memberi kekuatan buat ibu? Ada dua ya Pak ya. Ya. Saya itu Yeremia 29 ya sebelum saya akan sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Itu Hmm. adalah ayat yang saya ingat. Nah, saya yakin Tuhan pasti memberikan masa depan yang penuh harapan. Dan yang keduanya itu di Filipi 4 ya, ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Pada saat itu saya khawatir ketika saya tahu Jaden tidak bisa untuk melihat untuk selamanya. Hmm. Ada rasa khawatir kami bagaimana Jaden nanti ketika dia dengan pertumbuhannya. Uh, tapi itu hanya sesaat dan saat ini kami tidak khawatir tentang apapun juga karena percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat Jaden. Ya. Itu yang Tuhan yang menguatkan kami. menciptakan, Tuhan pasti akan bertanggung jawab dengan ciptaannya. Ya, Tuhan sertai Jaden dengan luar biasa. Kita akan melihat nanti ke depan bagaimana karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada Jaden. Mungkin sekarang belum terlihat, tapi nanti kita akan lihat itu yang luar biasa. Ya, itu ayat firman Tuhan yang sangat meneguhkan dan menguatkan. Nah, saya dapat bocorannya nih kayaknya ada lagu yang juga Jaden suka nyanyi nih. Ya, lagu apa yang suka dia nyanyi, Bu? Dia selalu bilang, dia mengatakan izinkanlah, izinkanlah. Nah, kalau sudah dia mengatakan izinkanlah, berarti saya harus mencari lagu. Karena saya nggak bisa menyanyi, saya cari di YouTube. Heeh. Ya, itu waktu yang tepat. Iya, Uh, Waktu yang tepat, yang izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karena percaya, itu ada lagu yang Jaden suka. iya, satu lagu yang sangat disukai. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menjawab seru doa kita ya. Ini satu pujian yang memberi kekuatan buat kita. Eh, baik, Em, ini i-
selama Jaiden sakit ya. Ketika ibu ke Jakarta, sudah kenal SOS belum, Bu? Masih belum. Kita 6 bulan setelah di Jakarta, saya dikenalkan oleh tetangga Oh. untuk mengikuti program Sahabat Orang Sakit, dan sejak itu kita mengikuti Zoom setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu yang ikut Jakarta dan Tangerang. Ah, iya, iya, iya. Ya, satu anugerah Tuhan luar biasa. Akhirnya bukan hanya di Zoom ya. Beberapa kali sama teman-teman SOS sudah jumpa darat langsung ya. Ibu bisa Gas, ketemu kita langsung. selalu dikunjungi, kita Iya. selalu dikunjungi terus oleh ini SOS Tangerang ya, karena Hmm. kami Tinggal kebetulan di tinggal sana. di Tangerang, ya di perbatasan Tangerang dan Jakarta Barat, Pak. Ya, ah, ya, memang karena luasnya jangkauan Jakarta maupun ada daerah-daerah penyangga sekitar, maka itu ada sos-sos di wilayah masing-masing. Yang mana wilayahnya silakan maju gitu ya. Silakan mendekati pasien yang dilayani. Ya, kita bersyukur uh, kita boleh bersama-sama saling meneguhkan, menguatkan di dalam Tuhan. Dan saya percaya apa yang dialami Zaiden ini uh, tentu di dalam pertumbuhannya kelak dia akan melihat bagaimana Tuhan menyertai dia dengan luar biasa. Sekarang mungkin dia belum bisa memahami apa yang terjadi, walaupun usia 4 tahun ya, tapi nanti kelak dia akan melihat Tuhan baik, Tuhan memelihara dia, dan boleh tetap ada hanya anugerah Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Nah, Ibu Mevi yang pernah mengalami pergumulan-pergumulan berat dengan bersangkut paut dengan anak. Mungkin saat ini ada pendengar-pendengar juga yang sedang bergumul dengan anak yang sakit, harus mengambil keputusan-keputusan yang berat tadi. Ya, ada yang mau Ibu sampaikan buat mereka untuk boleh memberi kekuatan buat mereka? Ya, bagi sahabat-sahabat sahabat-sahabat saya yang sedang berjuang saat ini, jangan putus asa, jangan menyerah, tetap beriman, tetap percaya, karena Tuhan itu tidak pernah mencangkan sesuatu yang tidak baik buat kita, walaupun di depan mata itu kelihatannya tidak baik, tapi tetap percaya Tuhan itu memberikan terbaik buat kita. Tuhan itu punya rencana yang indah buat kita, dan Tuhan pasti akan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Itu adalah janji Tuhan yang pasti Tuhan tepati, karena Iya. di Yeremia 29 ayat 11 itu adalah janji Tuhan. Sudah tulis janji Tuhan yang pasti Tuhan akan tepati. Semangat ya sahabat-sahabat saya yang sedang berjuang saat ini, tetap percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Ya, amin. Ya.